sebagai seorang bapak. Sebagai seorang bapak. Banyak sekali contohnya. Nabi SAW ketika membawa cucunya Umamah. Bawa cucunya Umamah. Nabi SAW membawa sholat. Diceritakan bahwa beliau SAW membawa cucunya Umamah ke masjid. Ketika sholat oleh beliau, ketika berdiri digendong sama beliau. Ketika akan rukuk diletakkan lagi. Ketika akan sujud dipegangi, ketika akan bangkit lagi diangkat lagi, digendong oleh Nabi SAW. Perhatian yang luar biasa kepada putra-putri dan cucu-cucunya. Bedakan dengan orang tua di zaman kita ini. Bagus membawa anak ke masjid itu bagus. Membawa anak ngaji itu bagus. Tapi mbok yao jangan dibiarkan seperti ini. Ini tidak sesuai dengan tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Alhamdulillah saya enggak nyuruh supaya ngacung bapaknya ini. Besok-besok jangan diulangi seperti ini. Karena hampir setiap kali pengajian masjid ini menjadi tempat untuk maraton, untuk lomba lari. Ya, alhamdulillah nggak ada yang bawa bola tadi. Nabi SAW perhatian kepada anaknya. Perhatian Nabi kepada anaknya bukan hanya dengan membawa anak itu ke masjid, tapi juga memperhatikan anak tersebut. Dan sebelum berangkat ke masjid sudah diajari. Oh, masa Ustaz nggak boleh bawa anak? Bukan nggak boleh, diajari dulu sebelum berangkat ke masjid. Apa etikanya berada di dalam masjid? Banyak di antara kita modalnya modal bonek. Apa bonek? Bondo nekat. Ya. Yang penting wis bisa melaku ya ke masjid bae. Seperti orang ngompol. Bukan sing penting orang ngompol, sing penting aja berbegi kancane itu. Ya orang ngompol tidak, iya bagus gak ngompol. Masih tambah lagi, jangan mengganggu yang lainnya. Saya saja kadang-kadang kalau ceramah kayak gini ada anak-anak lari itu langsung buyar itu kadang-kadang itu. Ngomong apa bagi ya pelajaran. Ya. Kalau mau jadi bapak yang baik, orang tua yang baik, contohlah Nabi kita Muhammad SAW. Kasih sayang beliau kepada anak-anaknya. Diceritakan bahwa Nabi SAW itu mencium Hasan dan Husain, memeluknya, mendekapnya. Banyak di antara para orang tua di zaman kita ini yang mencium anaknya itu mungkin tidak pernah. Dia pikir dengan seperti itu tuh akan kelihatan jantannya, laki banget gitu. Jadi dipikir kalau jalan anaknya dibiarin di belakang, jalannya bapak, wah, dipikirnya kalau kayak gitu tuh menjadi betul-betul laki-laki sejati gitu ya. Enggak. Nabi SAW mencontohkan sebagaimana diceritakan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Kisah ini diceritakan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW suatu hari mencium Al-Hasan bin Ali, cucunya. Dan saat itu ada seorang sahabat di samping beliau namanya Al-Aqra' bin Habis. Al-Aqra' bin Habis lagi duduk di samping beliau. Ketika melihat Nabi SAW mencium anak kecil yaitu cucunya, maka Al-Aqra' berkomentar, "Ya Rasulullah, inna li 'asharatan minal waladi ma qabbaltu minhum ahadan." Wahai Rasul, saya ini, kata Al-Aqra', punya anak 10. Satu pun gak pernah saya cium. Satu pun gak pernah saya cium. Jadi dia ini mungkin ingin menunjukkan bahwa ini loh laki-laki yang jantan tuh seperti ini.
Apa komentar Nabi sallallahu alaihi wasallam? Fa nadhara ilaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thumma qala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memandang Al-Aqra' bin Habis, kemudian beliau bersabda, man la yarham la yurham. Barang siapa yang tidak menyayangi tidak akan disayangi. Tidak akan disayangi oleh siapa? Oleh Rasulullah, oleh Allah Subhanahu wa taala.